Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah Nabi di Madinah. Berikut kompetensi dasar dalam pelajaran ini. Dalam video ini, kita akan belajar berdasarkan timeline waktu yang berurutan semenjak mulai Nabi berhijrah hingga Nabi wafat. Berikut timeline sejarah yang akan kita pelajari. Penduduk Yastrib berikrar masuk Islam, Nabi berhijrah ke Yastrib, perintah puasa dan perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq atau Ahzab, perjanjian Hudaybiyah, perang Mut'ah, Fathu Mekah dan perang Hunain, perang Tabuk, Haji Wada dan Rasulullah wafat. Awal mula hijrah. Pada tahun 621 Masehi, tahun ke-11 kenabian, pada musim haji, penduduk Yastrib berikrar masuk Islam. Sebanyak 12 orang penduduk Yastrib berikrar masuk Islam, menemui Rasulullah di Bukit Aqabah dan melakukan perjanjian Aqabah yang pertama. Berikut isi dari perjanjian tersebut. Perjanjian ini juga disebut Baitun Nisa karena ada di antaranya perempuan yang hadir bernama Afra binti Abid binti Sa'labah. Setelah itu, baginda Nabi mengutus duta Islam pertama Mus'ab bin Umair untuk mengajarkan Islam kepada penduduk Yastrib yang kelak nanti bernama kota Madinah. Di tahun berikutnya, datang lagi rombongan yang lebih besar pada musim haji berikutnya pada tahun 622 Masehi yang terdiri dari 75 orang, 73 laki-laki dan 2 perempuan. Sekaligus ajakan untuk berhijrah dan mereka pun melakukan perjanjian Aqabah yang kedua. Berikut isi dari perjanjian tersebut. Dari peristiwa hijrah ini, kelak Khalifah Umar bin Khattab yang nanti memimpin Islam menjadikan sebagai awal kalender Hijriah atas usul sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib. Peristiwa hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menempuh jarak 320 km selama 8 hari setelah terjadinya percobaan pembunuhan kepada Nabi dan dipertolong Allah, baginda Nabi pun selamat dan menuju ke Yastrib bersama sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq. Rute perjalanan yang Rasulullah lakukan berbeda dari rute yang biasanya. Meskipun dengan jalur berbeda, ada saja seorang pemuda yang mampu menemui jejak baginda Nabi. Namanya adalah Surakah bin Malik. Berkat pertolongan Allah, baginda Nabi selamat dari pengejaran. Setelah melanjutkan perjalanan, Nabi tiba di kota Kuba. Di sana Nabi mendirikan masjid untuk pertama kalinya di Kuba. Dan dalam perjalanan selama 8 hari, 320 km, akhirnya baginda Nabi sampai ke kota Yastrib yang nantinya berubah menjadi kota Madinah. Alasan Nabi berhijrah. Berikut faktor-faktor umat Islam berhijrah ke Yastrib atau Madinah. Yang pertama, tekanan kaum Quraisy kepada Nabi dan pengikutnya. Yang kedua, kesulitan-kesulitan Nabi dalam berdakwah selama 13 tahun di Mekah. Yang ketiga, membuka medan dakwah baru yang lebih strategis. Dan yang keempat, pemboikotan orang Quraisy. Substansi dakwah di Madinah. Persaudaraan kaum Muhajirin dan Ansor.
membentuk masyarakat yang berlandaskan ajaran Islam, melakukan kebebasan beragama, azan, sholat, zakat, dan puasa, serta prinsip kemanusiaan. Yang ketiga, mengajarkan pendidikan politik, ekonomi, dan sosial. Yang paling terkenal adalah dibuatnya Piagam Madinah. Strategi dakwah Nabi di Madinah. Yang pertama, meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat. Sesampainya di Madinah, Nabi segera meletakkan dasar-dasar masyarakat dengan membangun masjid, membangun ukhuwah Islamiyah, menjalin persahabatan dengan pihak-pihak lain yang non-muslim untuk menjaga stabilitas di Madinah. Strategi berikutnya, surat kepada para raja dengan stempel kenabian, ajakan untuk masuk Islam. Yang ketiga, Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah. Pada tahun kedua Hijriah, di bulan Ramadan, bertepatan dengan ibadah puasa, terjadi perang pertama, Perang Badar. Berikut penampakan perang tersebut. Berikut informasi dari statistik Perang Badar. Pasukan Muslim 313 orang, pasukan musuh 1000 orang. Yang meninggal ada 14 orang, terdiri Muhajirin dan Ansar, sementara dari musuh 70 tewas, 70 tertawan. Setahun berikutnya di bulan Syawal terjadinya Perang Uhud. Pembalasan kaum musyrikin dengan membawa 3000 pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, sedangkan kaum muslimin 1000 orang pasukan. Pada awalnya pasukan muslimin bisa menguasai medan perang. Akan tapi berkat kejeliannya Khalid bin Walid muncul dan mengobrak-abrik pasukan kaum muslimin sehingga terjadinya kekalahan di perang ini akibat ketidakαμanahan pasukan pemanah berdasarkan amanah dari Nabi SAW. Berikut statistik dari Perang Uhud. Kaum muslimin mengalami kekalahan. Salah satu yang meninggal dunia adalah paman Nabi Hamzah bin Abdul Muthalib. Pada tahun kelima Hijriah terjadinya Perang Khandaq, di mana Bani Nadir dari Yahudi berkomplot dengan musyrikin Quraisy berjumlah 24.000 pasukan atas usulan Salman Al-Farisi. Kaum muslimin membuat parit dan diberikan kemenangan dalam perang ini. Pada tahun ke-6 Hijriah, Nabi Muhammad dan 1000 kaum muslimin berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Tanpa membawa senjata, hanya berpakaian ihram. Akan tetapi dicegat oleh orang musyrikin dan Utsman bin Affan menjadi delegasi dalam perjanjian Hudaybiyah. Berikut isi dari perjanjian Hudaybiyah. Terlihat seperti Hudaybiyah ini merugikan kaum muslimin, akan tetapi itu jadi peluang bagi umat Islam untuk mensyiarkan Islam ke seluruh negeri. Salah satunya adalah keislaman Khalid bin Walid yang kelak menjadi pedang Allah di dalam setiap peperangan. 2 tahun sejak Hudaybiyah sudah berlalu. Islam masuk menjangkau Jazirah Arab. Secara sepihak, orang Quraisy membatalkan perjanjian
Lalu Nabi Muhammad SAW segera berangkat ke Mekah dengan 10.000 pasukan. Tanpa kesulitan, pasukan Muslim masuk ke kota Mekah dan menghancurkan semua berhala di sana. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW berkhutbah. Siapa yang menyarungkan pedangnya? Aman. Siapa yang masuk Masjidil Haram? Aman. Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan? Aman. Nama Abu Sufyan disebutkan karena adab Nabi kepada pemimpin kota Mekah. Dan akhirnya berbondong-bondonglah masyarakat Mekah masuk Islam. Tahun ke-8 Hijriah juga terjadi Perang Hunain. Meskipun Mekah telah ditaklukkan, tidak semua suku Arab bersedia tunduk pada Nabi Muhammad SAW dan Islam. Ada dua suku yang masih melakukan perlawanan, Bani Saqif dan Bani Hawazin. Tahun ke-9 Hijriah terjadinya Perang Tabuk. Perang ini merupakan perang terakhir yang diikuti oleh Nabi Muhammad SAW akibat kecemburuan dari Raja Heraklius. Dengan Nabi memimpin pasukan, kaum muslimin berhasil meraih kemenangan. Pada tahun itu, baginda Nabi menerima delegasi dari berbagai suku Arab yang masuk Islam berbondong-bondong. Rasulullah mengirim surat ajakan Islam kepada para raja. Semuanya menolak, ada yang dengan simpati, ada dengan kasar sampai membunuh utusan Nabi, sehingga terjadinya Perang Mut'ah. Pada tahun 10 Hijriah, Nabi melaksanakan Haji Wada atau Haji terakhir sebagai pesan terakhir dari baginda Nabi SAW. Dan pada tanggal 12 Rabiul Awal 11 Hijriah, pada usia 63 tahun, Nabi SAW wafat di kota Madinah. Nah, itu tadi pelajaran PAI Pendidikan Agama Islam selama periode baginda Nabi berdakwah di Madinah. Perubahan-perubahan awal yang baginda Nabi lakukan banyak sekali. Yang pertama, kehidupan masa jahiliyah. Kehidupan orang-orang musyrik yang menyembah patung berhala dan lain-lain, suka berkonflik dan berpecah belah, dan tertinggal dari bangsa-bangsa yang lain, terutama Romawi dan Persia. Ketika Nabi hadir, maka terjadi perubahan, umat menjadi umat terbaik, di mana memiliki jiwa tauhid dan bersatu, berdakwah ke penjuru dunia hingga sampai ke Indonesia, dan tentunya wilayah kekuasaan Islam yang begitu besar. Semoga pelajaran pada hari ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi penyemangat kita tentang dakwah Nabi di kota Madinah. Bertemu lagi di lain kesempatan. Pohon durian berdaun sirih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.